semuanya tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Anak ibu masih ingat kan? Bangun ruang itu apa? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki isi atau volume. Yang pertama di sini kita bahas bangun ruangnya adalah kerucut. Oke, kita gambar ya. Kerucutnya, kita lihat bagian-bagian dari kerucut. Yang pertama itu adalah AO. Ini sama dengan OB. Ini sama dengan jari-jari, disimbol dengan L. Kemudian AB. Ini sama dengan diameter yang disimbol dengan D. Kemudian OC. Ini adalah tinggi kerucut. Yang terakhir AC sama dengan BC. Ini adalah garis pelukis yang disimbol dengan S. Inilah bagian-bagian dari kerucut. Kita lihat ciri-ciri kerucut. Nah, ciri-ciri kerucut. Yang pertama, Anda ibu bisa perhatikan gambarnya ya. Memiliki titik puncak. Nah, memiliki titik puncak, yaitu C dari gambar yang paling atas. Kemudian memiliki satu buah rusuk. Satu buah rusuk ini terdapat pada alasnya, yaitu jari-jarinya. Inilah rusuknya. Yang ketiga, memiliki dua buah sisi atau bidang. Yang mana sisinya? Nah, ini sisinya ada alas, ada selimut. Nah, oke. Ini sisinya, ini alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian selimutnya berbentuk segitiga. Inilah ciri-ciri dari kerucut. Berikut kita lihat jaring-jaringnya. Jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut itu bisa kita gambar pada karton. Ya, nih jaring-jaringnya. Lihat, ini dia yang berbentuk bisa dibuat setengah lingkaran atau seperempat lingkaran yang sisi selimutnya. Kemudian yang di bawahnya adalah lingkaran. Jaring-jaring inilah akan membentuk oleh sebuah kerucut. Kita lihat berikutnya rumus. Rumus yang pertama adalah luas permukaan kerucut. Karena dia sisinya atau bidangnya ada dua, berarti luas permukaannya ada luas alas ditambah luas selimut. Alasnya berbentuk lingkaran. Oke, apa rumusnya? Pi R kuadrat ditambah Pi RS. Inilah luas permukaan kerucut. Yang berikutnya adalah volume kerucut. Volume kerucut karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka volumenya luas alas dikali tinggi kerucut dibagi 3. Maka bisa disimpulkan kerucut adalah bangun ruang yang terdiri dari sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya berbentuk segitiga atau disebut dengan selimut. Contoh soalnya ya. Yang pertama, sebuah topi berbentuk kerucut dengan luas alas 40 cm persegi. Jika tinggi topi 9 cm, hitunglah volume topi. Oke,
Oke, yang diketahui luas alas sama dengan 40 cm persegi. Tinggi topi sama dengan 9 cm. Yang mau kita cari adalah volume topi. Volume disimbol dengan V. Volume topi sama dengan, karena dia berbentuk kerucut, maka rumusnya apa tadi? Luas alas dikali tinggi dibagi 3, atau bisa dibaca sepertiga kali luas alas dikali tinggi, sama dengan kita masukkan ya angkanya, sepertiga dikali luas alasnya 40 cm persegi dikali 9 cm. Kita tewaskan atau kita bagi 3 dengan 9, ini 3 cm. Ini hasilnya 120 cm kubik. Inilah volume topi. Contoh yang kedua, sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alasnya 6 cm dan panjang garis pelukisnya 10 cm. Berapakah luas permukaan kerucut? Oke, kita lihat jari-jarinya, simbolnya R, 6 cm. Kemudian garis pelukis, simbolnya S, ini 10 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu kan terdiri dari luas alas ditambah luas selimut. Kita ambil rumusnya Pi R dikali R ditambah S. Kita masukkan angkanya. Oke, anak ibu perhatikan, karena R-nya tidak kelipatan 7, maka Pi-nya kita pakai 3,14. Oke, kita masukkan 3,14 dikali 6 cm dikali 6 cm ditambah 10 cm. Yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung. Ini dulu kita kerjakan. Berarti ini apa? 3,14 dikali 6 cm dikali 16 cm. Ini hasilnya 301,44 cm persegi. Lanjut, bangun ruang yang kedua adalah tabung. Contohnya apa? Pasti anak ibu masih ingat kan? Misalnya kaleng susu, botol minum, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat gambarnya ya anak ibu ya. Ini adalah gambar tabung. Oke, di sini ada yang diketahui apa? Ada jari-jari. Keterangannya A, O, ini sama dengan OB. Ini sama dengan jari-jari R. Kemudian AB, ini sama dengan diameter. Kemudian BC sama dengan AD. Ini adalah tinggi tabung. Ciri-ciri tabung. Yang pertama, bisa kita lihat dari gambarnya ya, memiliki 2 buah rusuk. Oke, memiliki 2 buah rusuk. Rusuknya itu terdapat pada alas dengan atapnya. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, memiliki 3 buah sisi atau bidang. Apa saja sisinya? Yang pertama adalah ini, alasnya berbentuk lingkaran, sisi tegaknya
berbentuk segi empat atau disebut dengan selimut. Yang ketiga adalah atapnya, itu berbentuk lingkaran. Jaring tabung tuh bisa digambar. Nih, segi empat, lingkarannya bisa di kiri dengan di kanan, atau segi empat bisa lingkarannya di bawah atau di atas. Inilah gambar jaring-jaring tabung. Yang pertama, luas permukaan tabung. Karena sisinya ada 3, berarti luasnya adalah semua dari sisinya. Alasnya berarti luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti rumusnya PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2PRT. Berarti ini 2PR dikali R ditambah T. Inilah rumus luas permukaan tabung. Kemudian volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Ini sama dengan Pi R kuadrat T. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah kaleng berbentuk tabung dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi kaleng 20 cm. Hitunglah A. Volume kaleng, B. Luas permukaan kaleng. Kita perhatikan ya anak ya. Diketahui R-nya 7 cm, tingginya T-nya 20 cm. Karena R-nya kelipatan 7, maka P-nya 22/7. Kita lihat yang pertama, A. Volume kaleng ini sama dengan volume tabung, sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Pi R kuadrat dikali T. Kita masukkan angkanya. 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali 20 cm sama dengan, oke ini sama-sama kita tewaskan atau dibagi 7 1 22 dikali 7 154 dikali 20 hasilnya 3080 cm kubik. Inilah volume kalengnya. Yang B, luas kaleng itu sama dengan luas permukaan tabung. Apa rumusnya? Rumusnya 2PR dikali R ditambah T. Kita masukkan angkanya ya anak ibu. 2 dikali 22/7 dikali 7 cm dikali buka kurung 7 cm ditambah tingginya tadi 20 cm. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 dikali 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm ditambah 20 cm kali 27 cm. Ini kita tewaskan atau sama-sama dibagi 7 1 berarti 2 kali 22 44 dikali 20
Ini hasilnya 1188 cm persegi. Oke, hari ini cukup pembelajaran kita mengenai kerucut dan tabung. Tugas ibu adalah membuat jaring-jaring kerucut dan tabung dari kertas karton atau kertas manila. Tugasnya dikumpul hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Tetap semangat belajar ya anak ibu. Terima kasih.